semuanya, saya dan teman-teman saya dari Prodi Teknik Industri Universitas Putra Batam akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai sekarang. Oke, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Fitri Januaristika. Komputer adalah sebuah perangkat keras berfungsi untuk mengelola data sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang memiliki arti menghitung. Oleh karena itu, komputer lebih dominan digunakan sebagai alat untuk menghitung sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Oke, untuk generasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next. Nama saya Muhammad Farul Fikri. Saya akan menjelaskan komputer generasi kedua dan ketiga. Komputer generasi kedua dimulai dari 1959 sampai 1965. Komputer generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah terbentuk removable disk. Selanjutnya generasi ketiga yaitu dimulai dari 1965 sampai 1970. Komputer di generasi ketiga yang memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IV integrated circuit sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multi-programming dan multi-processing serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970. Personal komputer PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Nama saya Desi Afransya Natalia Marpaung. Saya akan melanjutkan komputer generasi kelima, di mana komputer generasi kelima ini dipelopori oleh negara Jepang yang telah menggunakan very large scale integration dan artificial intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalahnya sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan dibuat jenis komputer portable alias laptop. Komputer era sekarang dan implementasinya sendiri, komputer pribadi mulai berkembang sejak 1970, yakni dengan munculnya Xerox Auto yang dapat melakukan pengiriman email dan pencetakan dokumen. Desainnya juga sudah mempunyai selayaknya komputer zaman sekarang, yaitu memiliki layar, keyboard, dan mouse. Pada era ini juga muncul banyak penemuan baru di antara chip, dynamic access memory, internet, dan disket. Lalu di tahun 1976 berdirilah perusahaan Apple yang memperkenalkan Apple pertama sebagai komputer single circuit pertama. Kemudian di tahun 1983 secara resmi hadirlah CD-ROM yang ditetapkan sebagai standar umum komputer, digunakan sebagai alat penyimpanan yang dapat menampung data hingga 550 MB. Dan di tahun yang sama Microsoft secara resmi memperkenalkan Word. Perkembangan komputer tidak berhenti sampai di situ. Setiap tahun selalu ada update hingga menjadi secanggih sekarang ini.
Di tahun 1984, Apple merilis Macintosh yang merupakan komputer pertama dengan mouse sebagai pengendalinya dan dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Microsoft juga kemudian mengeluarkan sistem operasi Windows yang telah dibekali antarmuka grafis serta keunggulan multitasking. Tak lama kemudian, Apple merilis seri laptop portable bernama PowerBook yang dapat dibawa kemana-mana. Dulu untuk menyimpan data, pengguna komputer masih menggunakan disket dan CD-ROM. Meskipun era sekarang juga masih cukup banyak yang menggunakannya, akan tetapi popularitasnya tersisihkan oleh penyimpanan portable yaitu USB drive. Bahkan lebih canggih lagi, karena adanya internet, kini tak sedikit yang menggunakan penyimpanan cloud computing untuk menyimpan data dan file yang penting supaya tidak hilang. Implementasi penggunaan komputer juga semakin berkembang untuk berbagai bidang. Rasanya sangat sulit untuk memisahkan penggunaan komputer untuk kegiatan sehari-hari dan sudah menjelma menjadi kebutuhan masyarakat di era modern. Baik untuk kebutuhan sekolah, bekerja, hiburan, dan sebagainya. Komputer sangat dibutuhkan. Itulah penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer di dunia. Dari informasi tersebut bisa kita ketahui bahwa komputer memiliki perkembangan yang sangat cukup panjang hingga menjadi benda elektronik yang sangat penting sampai hari ini.